Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan sanggahan pendapat dari tim pro. Yang pertama, masalah status quo bukan pada mekanisme, tapi pada akses dan ketimpangan. Masalah utama dalam status quo bukan soal kandidat tidak lulus ujian, tapi karena akses ke pendidikan politik dan peluang berpartisipasi dalam politik tidak merata. Solusi pro hanya akan menghalangi lebih banyak orang untuk berpartisipasi, bukan menyelesaikan akar masalahnya. Yang kedua, demokrasi adalah hak, bukan hak istimewa. Demokrasi adalah sistem yang menjamin hak semua warga negara untuk memilih dan dipilih. Saat pro mengusulkan ujian atau sertifikasi, itu berarti mereka membatasi hak konstitusional warga negara hanya karena latar belakang pendidikan atau akses akademik. Ini adalah bentuk elitis dan antidemokratis. Ketiga, ketidakpercayaan publik tidak bisa dipecahkan oleh soal pilihan ganda. Masalah ketidakpercayaan politik berasal dari korupsi, konflik kepentingan, dan budaya politik transaksional, bukan karena mereka kurang tahu hukum atau ekonomi. Ujian atau latar belakang akademik tidak menjamin moralitas, integritas, atau keberpihakan pada rakyat. Di sini saya akan membantah terhadap mekanisme pro. Yang pertama, ujian bagi kandidat politik itu tidak menyelesaikan masalah ketidakpercayaan, justru akan membatasi calon potensial dari akar rumput yang tidak punya akses pendidikan formal tapi punya rekam jejak nyata. Dua, standar latar belakang profesional. Standar ini bersifat subjektif dan elitis. Banyak aktivis, tokoh masyarakat atau tokoh lokal yang tidak punya gelar tinggi tapi sangat kompeten. Ketiga, transparansi hasil seleksi. Transparansi tidak menjamin kepercayaan publik jika prosesnya dari awal sudah eksklusif dan diskriminatif. Di sini saya akan menyampaikan beberapa argumen saya. Yang pertama, ada argumen pertama, demokrasi harus inklusif, bukan elitis. Demokrasi memberi kesempatan yang setara untuk semua warga negara tanpa syarat status sosial atau akademik. Kedua, ketika kalian membatasi akses hanya kepada mereka yang lulus ujian, kalian menciptakan oligarki berbasis akademik, sebuah kasta baru dalam politik. Tiga, jika tukang ojek, petani, atau buruh tidak bisa ikut serta dalam politik hanya karena tidak bisa lulus soal ekonomi makro, itu pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Argumen yang kedua, meritokrasi tidak identik dengan ujian. Pertama, seolah-olah dengan tes maka kita bisa dapat kandidat yang baik, padahal banyak pemimpin dengan nilai ujian bagus tapi moralnya buruk. Dua, integritas dan kemampuan memimpin lahir dari pengalaman hidup dan pengabdian kepada masyarakat, bukan dari nilai sosiologi atau hukum. Selanjutnya, justru sistem ini akan menciptakan elit bubble yang jauh dari realitas akar rumput. Di sini saya akan menawarkan alternatif solusi dari tim kontra. Yang pertama, perbaiki akses pendidikan politik untuk semua, bukan menyaring dengan ujian, tapi membuka ruang belajar bagi semua. Kedua, dorong partisipasi akar rumput dengan mekanisme afirmatif, berikan dukungan struktural kepada kelompok minoritas dan terpinggirkan. Tiga, fokus pada transparansi pendanaan partai politik dan integritas pejabat. Ini yang lebih konkret dalam membangun kepercayaan publik. Sebagai penutup, saya menawarkan solusi dari pro yang memperparah eksklusivitas politik dan mengkhianati semangat demokrasi. Kami dari sisi kontra menawarkan yang pertama, menolak sistem ujian politik yang diskriminatif, menjaga demokrasi tetap inklusif dan partisipatif, menyelesaikan masalah kepercayaan dengan pendekatan struktural dan pemberdayaan rakyat, bukan dengan soal pilihan ganda. Terima kasih, itulah pendapat kontra saya atas tanggapan yang telah diberikan oleh tim pro. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.